Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ermita Hoyrul Minsani dari Program Studi Pendidikan IPA Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan sebuah video mengenai etnoscience dari salah satu makanan khas daerah Sragen, yaitu sambal tumpah. Apakah kalian tahu apa itu etnoscience? Etnoscience merupakan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat tertentu sebagai bentuk kearifan lokal yang terdapat konsep sainsnya. Pengetahuan sains asli masyarakat dapat direkonstruksikan menjadi pengetahuan sains ilmiah. Untuk memahami lebih lanjut penjelasannya, mari simak video berikut ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ermita Hoyrul Minsani dari Program Studi Pendidikan IPA Universitas Negeri Semarang. Nah, tujuan saya di sini untuk mewawancarai Ibu terkait makanan sambal tumpah khas Sragen. Sebelumnya, mohon maaf mengganggu waktunya Ibu dan terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sebelumnya, apakah boleh perkenalkan terlebih dahulu? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Ani Rahmawati. Saya penjual nasi tumpah, sambal tumpah di Dukuh RT 28 dengan warung makan nasi tumpah asal Nusantara. Kalau boleh tahu umurnya Ibu berapa nih? 35 tahun. Pendidikan terakhirnya Sekarang, atau sejarahnya awal mula sambal tumpah ini juga? kalau awalnya secara detailnya saya kurang paham, kurang jelas ya. Mungkin saya sekilas yang saya tahu karena zaman dahulu itu kan kekurangan pangan. Jadi kan ada bahan tempe yang sudah busuk itu dimanfaatkan, ditambah dengan bumbu tradisional itu bisa dimanfaatkan buat awal. Mungkin seperti itu. Kalau saya detailnya kurang jelas seperti itu. Berarti sambal tumpah ini benar-benar makanan khas Sragen gitu? Iya, ini udah khas Sragen. Kalau khas benar-benar khas Sragen. Berarti di sekitar Sragen ini banyak yang jual sambal tumpah Ya, gitu? banyak. Yang sudah berapa lama Ibu berjualan ini warung nasi tumpah ini? Kurang lebih berapa ya? Sekitar ada 12 tahun. 12 tahun, dan lama berarti ya. Ya. Kalau boleh tahu Ibu sudah berapa lama tinggal di Sragen ini, atau udah dari kecil atau pendatang? Kalau saya kelahiran kelahiran Sragen. Ya. Tadi kan kata Ibu namanya sambal tumpang rusa. Nah, itu kok bisa namain sambal tumpang rusa? Sebenarnya gini loh, Mbak. Rasa rusak itu memang kita cari nama yang agak keren. Kalau biar unik gitu ya, biar unik, biar gampang dikenal di masyarakat. Terus kalau rasa rusak, orang itu ini kan bahannya dari bahan yang istilahnya kan sudah tidak berguna. Barang busuk, terus bisa dimanfaatkan. Itu kan semuanya rusak. Kalau barang busuk kan identiknya dengan rusak. Makanya itu saya jadikan nama. Biar orang itu kalau mengenal itu lebih gampang gitu loh. Cuma itu aja. Nanti kalau misalnya namanya juga usaha kan, ini orang kan pasti ada yang bilang, oh ini kurang gini, namanya rusak kan, misalnya mau ngasih masukan ya diterima, tapi kan sebagai bahan kita promosi seperti itu kan, ini gampang aja sih. Itu harus Biar unik gitu ya namanya, biar dikenal oleh warga. Boleh tahu itu bahan-bahan apa saja yang digunakan untuk membuat sambal tumpangnya Ibu?
Itu sebenarnya mudah kok. Bahannya itu cuma tempe yang busuk, itu aja. Tempe busuk, Ini cuma tempe busuk. Kalau bahan utamanya nggak ada tempe busuk sama tempe yang setengah busuk. Maksudnya ya belum, kan ada yang busuknya. Kalau bosok ya, tempe bosok itu yang agak apa ya setengah gitu. Cuma itu aja. Bumbunya cuma itu biasa, bawang merah, bawang putih, cabai, itu aja. Dikasih garam, terus udah itu santan itu aja. Sama ditambahi sama identitasnya, ciri khasnya itu kental sama keju. Oh, gitu. Itu kan kalau sambal tumpang katanya ibu tadi memakai tempe yang sudah busuk. Nah, misal kalau diganti tempe yang belum busuk itu apa akan mempengaruhi cita rasa? Itu namanya bukan tempe, bukan sambal tumpang. Oh, Iya, gitu. nanti rasanya juga beda. Beda itu nanti rasanya seperti ketan. Berarti emang khasnya harus Harus busuk. tempe yang busuk. Kemudian bagaimana sih proses memasaknya sambal tumpang itu tuh? Proses yang Iya. bikin Iya, itu prosesnya. mudah sebenarnya. Bahan-bahannya disiapkan dulu, itu sama tempe yang udah busuk direbus sama cabai, sama bawang merah, bawang putih. Itu cuma sama kencur itu aja. Udah setelah itu, setelah di apa itu digodok, ya itu ya udah, terus kalau sudah dibuang airnya, kalau istilahnya diulek. Ya, tempe yang udah itu diulek, ya udah terus dikasih santan, dikasih daun salam sama kaos kocok terjadi. Emang kalau ada yang sebagian warung itu ada pelengkapnya, ada yang dikasih tahu, ada yang kasih tempe, ada yang dikasih krecek. Kalau nggak tahu, ya kerupuk kulit lah seperti itu. Nah itu kalau itu tergantung warungnya. Jadi nggak semua sambal tumpang itu pakai itu. Jadi beda-beda. Kalau di warung itu gimana? Apakah ada krecek, telur atau Enggak. Kalau saya penyajiannya mudah, Mbak. Saya cuma nasi nasi? sama apa itu sambal tumpang sama budangan. Kalau telurnya saya pakai daging. Bukannya itu dari apa itu? Dari Ada sayur yang apa? macam-macam, ada yang pakai daun pepaya, ada yang pakai bayam, ada yang pakai kacang panjang, ada yang pakai toge. Itu tergantung warungnya masing-masing. Kalau saya pakai daun pepaya, cuma pakai daun pepaya sama toge, ya, sama kacang panjang itu aja. Sama telur dadar ya? Iya, cuma itu. Oh, untuk satu porsinya dijual harga berapa itu? Kalau saya pakai tambah. Oh, pakai Iya, saya pakai tambah. Kalau 10.000 itu udah dapat es teh atau teh hangat, dapat nasi tumpang pakai telur sama kerupuk sate. Kalau tidak pakai teh, saya pakai satu bungkus itu 7.000. 7.000 ya. Berarti ya masih murah gitu. Ya, Karena ada telurnya ini. Iya. Kalau emang nggak, kalau di sana masih standar lah. Iya. Harganya masih standar. Kemudian ini ibu bukanya warung jam berapa sampai jam berapa? Kan ini malam hari ya bu. Iya. Kalau Iya. saya gini, kalau saya masalah pemasaran, terus terang saya bukanya malam. Oh, iya. Nah, saya bukanya jam 10 malam sampai jam 1. Ya, karena biasa kalau siang kan, ya namanya usaha kan banyak saingannya Iya. ya, Mbak, ya. Kalian siang udah Biasa, udah biasa kan. Makanya saya cari peluang ya waktu malam. proses memasak sambal tumpang sendiri itu membutuhkan waktu berapa lama gitu? Atau ada setengah jam atau seperempat jam? Kalau untuk yang rebus bahan-bahannya itu paling enggak ya 20 menit lah. Oh, 20 menit, setelah itu diulek itu, lah baru dikasih santan itu kurang lebih ya sekitar 15 menit. sehari bisa laku berapa porsi kira-kira? Iya, namanya orang jualan Ya, nggak mesti ya. kadangnya sepi biasa Mbak. Tapi ya lumayan Mbak, alhamdulillah. Ya, kita kalau saya kan waktunya malam tuh ya, jadi kita lihat musim, kalau musimnya ada pemilu apa banyak orang yang apa itu istilahnya, banyak orang yang begadang di nah itu namanya. Kalau seperti ini biasa. Misal ini bu, sambal tumpangnya nggak habis. Nah itu ibu kemanain atau bisa dijual besok lagi atau dimakan sendiri atau gimana? Kalau sambal tumpang itu seharusnya yang paling enak itu malah yang apa istilahnya, ini hari ini dimasak disuruh besok, enggak langsung. Kalau langsung itu rasanya kurang lemes. Kalau orang Jawa rasanya kurang mantap. Ya kurang. Soalnya kalau apa itu sambal tumpang itu jadi khasnya malah tidak langsung dimasak. Misalnya hari ini masak, buat misalnya kalau saya kan makan malam hari, jadi masaknya nanti saya
siang. Oh, masaknya siang. Siang atau pagi. Iya, kalau saya masaknya sore itu kurang karena memang terus diceritakan sampai kembang terus. Oh iya, berarti kalau nggak nggak laku terjual habis masih bisa Bisa digunakan besok. masih bisa dimanfaatkan. Kemudian cara ibu meningkatkan cita rasa itu gimana? Kalau saya cita rasa itu gini, kalau saya kan pelanggannya banyak. Iya. Oh, anak muda ya? Iya, ya terus terang saya banyak yang anak apa itu. Karena sekarang kan pekannya yang pedas. Jadi saya beli yang pedas. Cuma itu aja. Kalau masalah rasa itu kan selera. Ya cuma itu aja. Kalau saya tuh enak masaknya, maksudnya enak dulu saya bikin enjoy aja. Iya. Kalau anak-anak misalnya mbak kurang pedas, oh ya kita bisa pedasin aja kita aja. Cuma alatnya nggak pedas. Itu banyak yang anak Banyak yang suka pedas. Makanya kalau malam hari kan nggak ngantuk. Seperti itu ya udah itu aja. Oh, berarti ini rata-rata yang beli malah anak-anak muda Iya. ibu kalau malam hari. Iya. Kalau saya tuh sistemnya delivery. Jadi misalnya anak-anak mau nongkrong di mana, tinggal kan saya antar aja. Terus misalnya kalau ada olahraga di gor-gor gitu, tinggal telepon dia kan diantar gitu aja. Seperti itu. Kalau emang saya kebanyakan anak mau nongkrong-nongkrong tuh. Oh, iya. Kemudian itu Bu, berarti ini khusus menjual nasi tumpang aja gitu? Atau ada menjual Kalau nasi tumpang itu emang pasarnya sama pecel ya, jadi nasi tumpang pecel. Tapi kebanyakan itu nasi tumpang pecelnya itu cuma istilahnya mendorong, maksudnya buat pelengkap lah. Misalnya kalau ada yang minta pecel, kalau enggak mau saya mix mbak. Saya mix misalnya ada yang minta sambal apa itu dia tapi ngambil sambal pecel saya kasih sambal tumpang saya kasih sambal itu sedikit. Saya campur. berarti ada sambal pecelnya juga ya? Kalau pecel kan saya agak kalau pecel itu identik dengan agak manis tau. Jadi ya tumpangnya saya pedesin, pecelnya agak manis. Kemudian bagaimana cara ibu mempertahankan sambal tumpang ini agar banyak peminatnya dan masih bisa laku terjual gitu? Kalau saya itu sistemnya gini, bapaknya ya lewat itu mau buat medsos, buat medsos sama pelayanan. Layanannya itu kan gini, tempat saya itu kan agak jauh dari jalan, agak masuk. Jadi kalau orang mau beli kan yuk jauh, makanya saya itu delivery di bus order. Kalau delivery bus order jadi kan enak. Untuk masalah seperti itu. Berarti enak gitu bagi konsumen, enak bisa delivery, gratis ongkir. Kemudian bagaimana cara pengelolaan warung ibu tersebut agar ramai penjualnya? Maksudnya biar nyaman gitu. Ini kalau di sini tambah nasi free tambah nasi free es teh nasi. Jadi misalnya ada yang bilang kok masih lapar, ya namanya orang kan kadang-kadang uangnya kan cuma pas-pasan gitu. Misalnya mau nambah silahkan ambil sendiri ya enggak apa-apa. Sering yang misalnya jualan itu warungnya saya tinggal, nanti apa yang beli ambil sendiri enggak apa-apa. Kalau saya seperti itu. Kemudian ibu kan menjual nasi tumpang ini. Nah, itu resepnya udah turun temurun atau awalnya emang dari ibu sendiri? Itu ceritanya dulu saya buat usaha itu. Dulu suami saya itu sering keluar malam tempat temannya pulang malam. Terus dari ide dari teman saya itu bilang gini, coba buka warung malam gitu. Terus karena teman saya itu udah pernah nyicipin masakan saya, ya udah suruh buka gitu aja, suruh buka warung nasi tumpang gitu, sambal tumpang itu. Ya udah, kalau saya buka awalnya saya juga nggak yakin, karena posisi rumah saya itu di kampung di desa, Agak masuk gitu. nggak masuk, nggak mungkin karena dia ada orang yang di rumah seperti itu. Saya jadi sudah tertarik juga, cuma asalkan seperti itu. Terus ya alhamdulillah masih berkembang sampai sekarang. Iya, berarti awalnya itu ya dari ibu sendiri Terus saya resepnya. sendiri. Kalau sebelumnya belum ada atau mbahnya atau ibu mbaknya Belum. Kalau saya kuliner buka warung itu dari keluarga dulu. Ya cuma istilahnya ya yakin aja. Ya. Mungkin cukup sekian ibu cara yang dapat saya lakukan kepada ibu. Terima kasih atas waktunya.
Semoga warung ibu ramai terus, lancar rezekinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rita telah mewawancarai di warung nasi Tembang Rasa Rusak. Semoga Mbak Rita juga berhasil apa yang bisa ceritakan. Terima kasih. Proses pembuatannya yang pertama yaitu menyiapkan bahan. Di sini ada tempe busuk, daun salam, daun jeruk, laos, dan kencur. Kemudian ada cabai rawit, ada cabai merah keriting, bawang putih, dan bawang merah. Kemudian ada garam, penyedap rasa, kaldu ayam, dan gula Jawa. Dan di sini juga ada kemiri. Kemudian masukkan semua bahan, yaitu masukkan cabai merah keriting, cabai rawit, masukkan bawang putih dan bawang merah. Kemudian masukkan juga tempe busuknya sebagai bahan utama. Masukkan daun salam, daun jeruk, laos, dan kencur. Kemudian tutup panci dan tunggu hingga bahan matang sekitar 15 menit. Kemudian di sini masukkan tempe yang belum busuk atau yang masih baru. Setelah itu haluskan semua bahan yang sudah direbus tadi dan tambahkan garam, gula merah, kemiri, penyedap rasa, kaldu jamur. Kemudian yang terakhir yaitu tambahkan santan. Kemudian memasak sekitar 15 menit dan tunggu hingga sambal tumpang matang.